Permata Podcast, balik lagi sama gua Hilda. Di sini gua sudah bersama Recruitment Officer. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Sani Putri, biasa dipanggil Sani. Posisi saya di Permata Indonesia ini sebagai Recruitment Officer. Oke, Sani, kita ngobrol-ngobrol soal proses rekrutmen dan screening CV ya. Oke, Siap ya Sani ya? Siap. Oke, San, kalau misalkan di Permata sendiri nih ya, gitu deh, dokumen biasanya tuh kan kalau ngelamar pasti ada dokumen yang harus diberikan gitu kan ke perekrut. Itu apa aja sih, bisa dijelasin? Oke, kalau dokumen yang untuk diperlukan nih untuk orang-orang yang mau melamar kerja atau proses rekrutmen itu, pertama pasti penting banget ada CV. Oke. CV itu seperti riwayat hidup ya, jadi mereka ini bekerja di mana dan juga pendidikannya apa, lalu namanya siapa, itu penting banget untuk kita saat proses rekrutmen. Selain itu juga, selain CV kita ada surat lamaran. Oh pasti surat lamaran. Surat lamaran itu juga penting karena apa, itu untuk pendahuluan. Jadi misalkan nih dia mau melamar ke perusahaan apa, lalu dia itu mau melamar untuk posisinya apa. Nah makanya di surat lamaran itu diterangkan juga nih, misalkan dia mau melamar untuk posisinya untuk driver, itu juga harus dijelasin. Terus kayak di situ juga kita bisa lihat dari surat lamaran, orang ini dia itu memang niat kerja atau enggak, gitu sih bisa dilihat. Bisa kelihatan ya? Bisa, karena memang kalau dari surat lamaran itu kita juga bisa lihat tata cara dia bicara tuh gimana. Oh iya. Karena kan itu dia harus nyusun kata-kata dong. Benar. Gitu sih. Berarti intinya CV dan surat lamaran atau ada lagi dokumen lainnya? Ada lagi. Kalau misalkan memang ada beberapa klien di Permata Indonesia ini yang dia itu juga ada mewajibkan seperti SKCK, ijazah, transkrip nilai. Jadi menurut Sani dari CV, surat lamaran, ijazah, SKCK dan paklaring itu penting juga. Tapi walaupun kita belum punya paklaring, itu nggak masalah sih. Belum ya. Oke. Kalau ada, boleh diterain aja sih. Kurang lebih dokumen-dokumennya itu tergantung dari sama kliennya ya, berarti mintanya apa. Oke, kalau misalkan proses rekrutmennya sendiri di Permata Indonesia kayak gimana, San? Kalau proses rekrutmen di Permata Indonesia ini, kita pertama akan ada interview dulu. Interview ini nanti kita akan melihat nih si kandidat ini dia itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Nah setelah itu kita akan screening CV-nya. Jadi screening dari interview tadi. Sebetulnya sebelum interview juga kita ada screening. Screening CV ini untuk dilihat dari lamaran yang masuk yang akan kita undang untuk interview. Nah jadi rekan-rekan nanti saat interview itu tolong kita ditulis dia untuk melamarnya untuk posisi apa. Karena terkadang juga ada orang yang ngirim email ke kita tapi dia nggak nulis dia mau lamar posisi apa. Pada akhirnya biasanya kita lihat aja, cuman kalau dia sesuai dengan kualifikasi yang ada, mungkin kita akan taruh di kualifikasi yang ada aja. Walaupun ternyata dia sebenarnya pengen customer service misal, ternyata dia cocok untuk sales, itu bisa aja kita nanti taruh di sales. Jadi makanya saat email boleh banget nih, jadi dia harus terain dulu dia untuk posisi apa. Terus setelah itu baru nanti kita interview dilihat cocok, itu nanti akan ada screening oleh user. Nanti setelah dengan user, nanti akan interview dengan user. Setelah itu kalau udah entah itu ada tes Excel, lalu atau mungkin ada tes psikotes, baru kontrak. Tahapannya tergantung balik lagi ke kliennya ya. Betul. Tapi kalau saya di Permata Indonesia sendiri, apakah perlu banget bawa-bawa nih surat lamaran dalam bentuk hard copy atau gimana gitu? Oh ya, jadi ini untuk informasi ya. Jadi sebetulnya di Permata Indonesia ini kita sudah banyak juga rekrutmen itu termasuk saya yang kita itu hanya membutuhkan soft file-nya aja sih sebetulnya. Kenapa? Karena kita juga ngerti ya. Kalau saat ini kan kita juga mau melaksanakan Go Green. Jadi di sini untuk mengurangi limbah kertas juga dan untuk meminimalisir dari biaya yang dikeluarkan oleh kandidat sih. Jadi kalau kandidat ini kan memang banyak juga nih yang mereka juga belum bekerja, mungkin keuangan mereka untuk ngeprint itu juga kan cukup besar keluarnya. Nah makanya gitulah ya. Iya betul, makanya nanti saat dianya ini interview, kalau saya sih sekarang udah scan barcode aja. Jadi mereka cukup scan barcode untuk isi link formulir pelamar, udah gitu aja sih. Nanti di formulir pelamar itu betul. Jadi di formulir pelamar itu dia bisa tinggal upload CV-nya aja gitu.
Sip. Oke, kemudian ya kegambar lah ya proses rekrutmen di Betul. Permata Indonesia tuh kayak gimana. Terus kalau misalkan Sani sendiri screening CV, itu tuh apa aja sih yang dilihat dari tim rekrutmen? Oke, nah kalau yang Sani lihat ya, Yeah. kalau untuk screening CV itu pasti banget. Yang pertama pengalaman kerja. Oke, pengalaman Walaupun kerja. dia nggak punya pengalaman kerja, Oh, itu pasti kan gimana? dia juga ada magang ya. Oh iya, Magang iya, atau magang. inter atau mungkin dia juga Ah. pernah ikutan Organisasi. achievement nih, misalkan Oh, organisasi atau mungkin dia pernah ikut kayak misalkan pelatihan. Ah. Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya akan menunjang untuk jadi poin plus ya untuk saat Oke. sesi screening Ah. gitu. Selain pengalaman, kita juga akan melihat dari umur, Oke. terus pendidikannya, Mhm. dan juga dari penempatan dia domisili di mana. Oh gitu. Biasanya ya intinya yang dilihat poin-poin itu tadi ya. Betul. Terus kira-kira ketika dilihat, terus apa sih yang bikin menarik sampai jadi perhatian sama tim rekrutmen itu apa aja gitu? Oke, yang paling menarik sih sebetulnya ini yang juga sering dilupakan. Ya. Sebenarnya kan kita di CV itu sekarang udah ada CV sistem, Ah, itu namanya ATS. Oke. CV ATS itu ya, dia lolos sih. ATS ya. CV ATS itu dia CV yang bisa kedetek di sistem. Oke. Nah, terus juga banyak juga sih kayak klien di Permata yang dia itu mewajibkan ada foto nih, foto dari si kandidat. Apalagi kalau untuk posisi customer care, Oh. frontliner, itu memang kita perlu tahu orangnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, tapi sekarang banyak juga orang-orang yang ATS-nya itu tidak mau pakai foto. Oh. Tapi ada juga kok ATS yang pakai foto. Jadi kalau saran Sani untuk menunjang dan menjadi poin plus lagi buat Yap. si pelamar, Ya. sertain juga aja untuk fotonya. Oke. Berarti foto itu salah satu hal yang bisa menarik perhatian rekrutmen. Betul. Dan fotonya juga jangan yang non formal ya, yang ada juga loh yang dia tuh kayak dia Ada foto gitu ya, di beneran atas ya? motor, di atas Oke, motornya dia sampai ya. kayak ngasih lihat motornya Oh dia gitu, gitu dia kan. pasti ada malas deh gitu ya. Jadi kayak oke, dia kan kayak kelihatannya kayak nggak serius dong. Oh, benar-benar. Karena kan pasti kita bisa foto formal atau foto yang nggak perlu kita post foto. Cuman kita foto lagi duduk aja atau Oke. gimana itu kan juga sebenarnya itu bisa. Sudah nunjukin ya. Betul, gitu sih. Oke. Terus kemudian ya, pasti ada yang namanya di CV tuh sering dilakuin kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin sama pelamar. Kira-kira kesimpulan Sani selama ini apa aja gitu? Oke. Jadi kalau untuk kesalahan nih, sering banget ya. Mungkin kalau dari rekan-rekan fresh graduate Iya. atau mungkin rekan-rekan yang mungkin dia itu sudah pengalaman pun banyak juga nih yang melakukan kesalahan ini. Oh, Sering banget mereka itu mencantumkan pengalaman kerjanya hanya perusahaan tanpa ada posisinya dia ngelamar-lamar. Oh gitu. Jadi dulu tuh dia misalkan nih pengalaman di Permata Indonesia Ngerti. sebagai rekrutmen, tapi dia cuma nulis Permata Indonesia aja selama 2 tahun. Gitu. Jadi saat si rekrutmen Kita nggak itu nggak tahu ya. dia kerja di Permata Indonesia sebagai apa. Oke, kalau dia ada sertain lampiran paklaring, itu mungkin akan jadi membantu Iya. dong. Tapi kalau misalkan dia tidak menyertakan paklaring, kita nggak akan tahu dia sebagai apa di sana. Iya sih. Gitu sih. Oke. Dan juga kesalahan Ada yang kedua tadi foto juga ya, tadi kita sudah bahas. Foto Jadi nggak profesional ya. betul, fotonya tidak profesional. Ada juga loh, aku pernah pengalaman menarik itu. Iya. Dia pernah naro, dia tuh fresh graduate SMK, Iya. dia nulis, dia tuh pengalamannya piket kelas. Oke. Terus dikasih tahu Piket kelas. job desk-nya Apa ya? itu membersihkan kelas sesuai dengan giliran piket. Oke. Oke, itu mungkin pengalaman ya, Ya, cuman itu belum bisa nih ditaruh di Ah. pengalaman untuk bekerja. Mungkin pengalaman juga tergantung sama posisi apa yang dia lamar ya. Kalau piket kelas itu kan bukan pengalaman ya sih, Iya, Kak? iya. Karena kan dia itu sebenarnya kalau piket kelas itu Oke. dia itu kan hanya kewajiban ya Iya benar kita sih. di sekolah gitu kan. Nah, Oke, terus juga oke, ada juga yang pernah jualan cupang. Itu juga pernah. Oke. Ini lucu juga sih. Dia Ada tuh dari pengalaman kewirausahaan mungkin maksudnya mungkin ya. pernah. Mungkin kalau berwirausaha penjualan Iya, ikan betul, iya, gitu, betul. itu mungkin bisa. Bisa. Ini dia tulisnya jualan cupang di Facebook. Oke. Terus kayak aku bingung dong kayak oke, akhirnya aku tanya, "Mas, ini jualan cupang itu gimana?" Terus dia bilang dia dulu suka jualan cupang di lelang di Facebook Marketplace. Oke. Hal yang kayak gitu sih sebenarnya itu kan menjadi kesalahan dan kayak kita akan merasa kayak orang ini nggak serius untuk melamar bener, kerja. bener, Seperti itu bener. sih.
Mungkin dari bahasa juga kayaknya perlu diperhatiin ya. Perlu sih, itu perlu banget diperhatiin karena takutnya ada kesalahpahaman dari Yap. rekrutmen gitu sih. Tapi perlu nggak sih San ketika nulis pengalaman kerja itu disertai sama deskripsi tugas pekerjaannya itu apa? Perlu nggak? Menurut aku sih itu juga diperlukan ya. Oke. Cuman mungkin nggak perlu sampai panjang banget nih. Misalkan jadi cukup 3 poin atau 2 poin aja. oke. Itu udah cukup sih. Sebenarnya nggak perlu kayak 5 atau 7 poin itu nggak perlu. Gitu. Seenggaknya ngejelasin dia tugasnya, Ya, tugas intinya gitu ya. Oke, terus San, terakhir deh nih, sebagai tim rekrutmen, bisa kasih tips nggak nih buat pelamar-pelamar kira-kira mungkin poin-poin apa yang dibutuhin di CV atau sebenarnya apa yang nggak boleh atau gaya-gaya CV yang seperti apa yang kira-kira bakal lolos gitu. Oke. Jadi ya, kalau menurut tips dari Sani itu, pertama, walaupun kita nggak punya pengalaman kerja, tapi kan kita pasti pernah ikutan intern, atau webinar, atau Udah mungkin ditekenin lah ya. iya, lagi-lagi. atau seminar, itu boleh banget disertain di situ sebagai achievement nih, achievement atau mungkin kayak webinar atau misalkan yang informal itu apa aja, itu tuh dikasih sih. Atau mungkin misalkan kita pernah punya lomba nih, achievement lomba kita, misalkan juara badminton se DKI, itu tuh perlu banget loh ditaruh karena sebagai nantinya rekrutmen tuh lihat kalau ternyata orang ini tuh berprestasi dan juga orang ini tuh aktif dalam beberapa kegiatan gitu. Yang kedua, sebetulnya kalau tips dari Sani itu saat interview sering juga ya yang interview itu dia untuk pakaiannya tuh kurang formal. Karena untuk beberapa posisi yang dibutuhkan itu kita perlu lihat look dari berpakaiannya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi misalkan nih dia kerapihannya gitu ya. Ada juga yang misalkan dia cuma pakai kaos. Dia datang interview itu nggak masalah sih. Cuman kalau untuk posisi beberapa kayak misalkan yang santai, barista itu udah oke ya. Cuman kalau untuk posisi seperti admin, customer care yang memang harus rapi itu kayaknya jangan seperti itu. Ya intinya sebenarnya enak dilihat aja lah ya, bukan terus jadi ganteng atau cantik itu kan enggak ya. Sebenarnya ganteng atau cantik itu relatif ya Pak. Kalau dia rapi pasti walaupun dia mungkin mukanya pas-pasan itu kan kayak Sani gitu kan. Itu pasti akan enak dilihat lah ya. Enak dilihat aja. Oke, sip. Ada lagi nggak Sani soal tips gimana bikin CV mungkin? Kalau tips yang ketiga itu kalau bikin CV itu diberikan kejelasan sih. Kejelasannya itu seperti informasi yang jelas. Kadang ada juga informasi itu yang kurang jelas dengan tata bahasa yang itu tuh kurang jelas aja. Jadi misalkan nih contoh, dia ini tinggal di Jakarta gitu kan. Jakarta, Indonesia, itu udah benar. Tapi ada juga yang misalkan dia tulisnya kayak jalan Pasar Rebo Indonesia. Kita nggak tahu di Pasar Rebo yang di mana. Benar-benar. Bisa aja mungkin di luar kota ada juga Pasar Rebo. Atau enggak ada juga yang misalkan jalan Sultan Agung. Sultan Agungnya yang mana? Gitu sih. Seenggaknya si provinsi atau kota kabupatennya ya. Iya, itu sebenarnya itu dijelasin. Misalkan kayak cukup kalau dia tulis Bandung Indonesia itu nggak masalah. Bandung Jawa Barat itu nggak masalah. Asalkan tapi ada tulisnya dia tuh domisilinya di mananya. Gitu sih. Siap Sani. Terima kasih ya sudah mau sharing soal screening CV dan proses rekrutmen. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.